يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat kita masih diberikan waktu untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi apapun. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat yang terbaik kepada kita yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan teruskan kajian kita surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian siapapun dia kecuali dia akan memasukinya. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Maksud dari ayat ini yang pertama, illa wariduha, kecuali masuk ke dalam neraka. Semua orang tanpa kecuali, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Ini pendapat pertama. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itu sudah menjadi keputusan Tuhan. Jadi dari awal manusia diciptakan sampai akhir, baik pun yang beriman ataupun yang kafir, semua masuk neraka dulu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, makna illa wariduha, kecuali melewatinya. Yang dimaksud di sini melewatinya adalah melewati siratal mustaqim. Tidak ada siapapun dia, semuanya nanti akan lewat di atas jembatan atau yang dikatakan sirat yang menghubungkan ke surga. Di bawahnya neraka. Itu sudah menjadi keputusan Tuhan. Ada lagi riwayat yang ketiga menjelaskan bahwa ayat ini mengatakan illa wariduha, kecuali nanti dekat dengan neraka. Tidak ada semua makhluk nanti ketika dia berada di hari kiamat di padang mahsyar, tidak ada kecuali dia akan dekat dengan neraka. Jadi semua pendapat ini punya kekuatan masing-masing. Terus ada pertanyaan, kalau dikatakan bahwa semua yang beriman dan yang kafir, yang munafik semua masuk neraka, itu sudah menjadi keputusan Allah, dari mana?
Nah, dalilnya banyak. Mereka juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi. Kata Allah, kami sudah mengutus Nabi Musa dengan tanda-tanda, dengan mukjizat-mukjizat, wa sultanin mubin, dan dengan kekuasaan yang jelas kepada Fir'aun dan kaumnya. Fattabi'u amra Fir'aun, mereka semua ikut urusan dengan Fir'aun. Wa ma amru Fir'auna birasyid yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Fir'aun itu nanti yang akan membawa kaumnya pada hari kiamat. Fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Nah, itulah tempat masuk, yaitu neraka yang paling jelek. Maka kalimat al-warid itu maknanya masuk. Jadi kan mereka katakan bahwa ayat ini setiap orang mukmin dan orang kafir semua nanti masuk neraka. Semua. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Tetapi kata mereka, orang-orang yang beriman yang dimasukkan Allah ke dalam neraka itu tidak merasakan panasnya neraka dan tidak merasakan siksanya neraka. Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh kaumnya. Nabi Ibrahim tidak merasa panasnya api. Jadi tidak merasakan mereka panasnya siksaan neraka. Itu pendapat yang pertama. Karena ayat seterusnya kata mereka menjelaskan, summa, kemudian, nunajjil ladzina taqaw, kami akan selamatkan orang-orang yang takwa. Wa nadaru zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Berarti kata mereka, pendapat yang pertama tadi semuanya masuk neraka dulu. Cuman bedanya orang yang beriman itu tidak merasakan siksanya neraka. Satu. Yang kedua, mereka nanti akan ditunjukkan di neraka itu tempatnya. Kalau dulu mereka tidak beriman. Karena setiap kita ini ada dua tempat disediakan oleh Allah di akhirat. Ada tempatnya di neraka dan ada tempatnya di surga. Dan dikatakan ketika diperlihatkan kepada mereka tentang neraka atau tempat mereka di neraka, di sini loh dulu kamu, kalau kamu tidak beriman, ini loh tempatmu. Sehingga mereka begitu dimasukkan ke dalam surga, begitu mereka tidak merasakan siksa itu neraka, mereka sangat bersyukur. Mereka sangat bersyukur. Karena ditahwakan tempat siksaan buat mereka itu yang sudah disediakan Allah. Tetapi karena mereka beriman, karena mereka beramal saleh, sehingga mereka tidak dibiarkan di situ. Yang dibiarkan di situ adalah adh-dhalimin, wa nadharu adh-dhalimin. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim fiha, di dalam itu neraka, tidak diselamatkan. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Jadi sawa'un akana mu'minan am kafiran. Jadi makna al-warid itu menurut mereka adalah masuk. Dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang baik ataupun orang yang jahat kecuali dia masuk ke dalam neraka. Fatakunu 'alal mu'minina bardan wa salama. Maka bagi orang yang beriman keberadaan mereka di dalam neraka tidak kepanasan. Wa salaman, dan mereka tidak merasakan azab-azab yang ada di dalam neraka. Kama kana 'ala Ibrahim, seperti terjadi dengan Nabi Ibrahim. Hatta anna lin-nari dadijan min bardihim,
sehingga mereka merasa kedinginan di dalam neraka itu. Tsumma yunajjillahu alladziina taqaw, kata Rasulullah, kemudian Allah selamatkan mereka-mereka yang takwa, wa yadharud zalimina fiha jithiya. Nah, ini makna yang pertama, pendapat yang pertama tentang tafsir ayat ini. Sehingga Imam Al-Qurtubi, salah seorang mufassir, mengatakan wa zahirul wurudi ad-dukhul. Kata beliau kalimat warid itu maksudnya masuk. Illa anta annaha takunu bardan wa salaman 'alal mu'minin. Kecuali mereka masuk neraka itu tidak merasakan panasnya dan siksanya api neraka. Sehingga dikatakan idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila masuk ahli surga nanti ke dalam surga, qalu alam yaqul rabbuna, mereka berkata, Tuhan kami pernah berkata, inna naridun nara fayuqalu lahum laqad waradtumuh. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijelaskan kepada mereka memang kalian masuk, cuman tidak merasakan panas dan siksanya neraka. Sekedar untuk memberitahu bahwa di sini loh dulu tempat yang disiapkan untuk kamu yang ada di neraka. Tapi karena kamu beriman, akhirnya kamu menempati tempat kamu yang ada di surga. Jadi setiap manusia itu disiapkan tempatnya. Ada tempat kita masing-masing, ada di neraka, ada di surga. Makanya kita disuruh memilih hidup ini. Tidak ada paksaan. Ada pertanyaan, qila fahal yadkhulul anbiya an-nar? Apakah para nabi-nabi juga masuk? Kata beliau, qulna nafruqu hadza. Kita tidak tahu. Jadi beliau katakan kita tidak tahu. Kemudian kata Allah, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan mereka-mereka yang takwa. Wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Ay wa natruku, kami biarkan, kata Allah, orang-orang zalim di dalam neraka, mukhlijina fiha, mereka akan kekal. Ajisian ala rikabihim, ajisina anil harakah, mereka merasakan siksanya neraka. Itu pendapat yang pertama tentang ayat ini. Yang kedua menjelaskan karena illa wariduha itu adalah kecuali dia melewatinya. Jadi ketika kita berjalan di atas sirat, jembatan itu yang di dalam hadis dijelaskan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan ada kalalid, ada kayak model apa itu yang ambil orang yang lewat. Hingga kata Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang menyeberangi jembatan itu kalbar, seperti kilat. Ada yang seperti kuda yang berlari cepat. Ada yang seperti berjalan saja, bermacam-macam. Ada yang cuman orang halap YouTube berkisut. Nah, mungkin tahu berkisut tuh. Aja merangkakkah yang ada yang jatuh. Nah, di bawahnya api neraka. Itu yang dimaksud dengan setiap orang itu akan melewatinya, bukan memasuki neraka, tidak melewatinya. Sehingga salah seorang sahabat ketika beliau membaca ayat ini, mengulang-ulang ayat ini, beliau menangis. Istrinya melihat dia menangis, ikut juga istrinya menangis, padahal tahu kisahnya. Setelah ditanya kenapa dia menangis, tadi kata beliau, saya ingat dengan ayat wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati. Jadi bagaimana kata sahabat nanti nasibku? Apakah aku bisa melewati itu sirat, jembatan, atau aku akan jatuh, atau aku akan diambil oleh kalalik, diambil orang-orang, dia jatuhkan. Sehingga beliau menangis jadi-jadinya.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, memang orang-orang yang dahulu itu mereka suka menangis dan mereka memang tidak tahan menahan tangis, tidak tahan menahan nangis. Jadi menangis itu sebenarnya nikmat. Sehingga para ulama mengatakan bal buka'u ni'matun. Kalau kita merasakan sesuatu kemudian kita menangis, itu adalah sebuah nikmat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan pernah dalam hadis beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'ainin la tadma'. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mata yang tidak pernah menangis. Mata yang tidak pernah menangis. Menangis itu adalah tanda lembutnya hati, kata ulama. Al-buqa'u dalilun ala riqqatil qalbi. Menangis itu adalah tanda lembutnya hati seseorang. Tanda lembutnya hati seseorang. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, mata akhatatil ainu minal buka min khasyatillah fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb. Apabila mata itu kering daripada air mata karena takut kepada Allah, maka ketahuilah, kata beliau, bahwa hati seseorang itu adalah hati yang keras. Ketika kita bertafakkur, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, ketika kita muhasabah, kita tidak pernah menangis, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa hati orang itu termasuk hati yang keras. Hati yang keras. Orang-orang salafus saleh itu menjadi kebiasaan mereka. Kalau mereka baca Al-Quran, mereka menangis. Kalau mereka salat malam, mereka menangis. Kebiasaan mereka. Salah satunya yang diceritakan oleh Yahya bin Fadl al-Unaisi. Kata beliau, saya mendengar dari Muhammad ibn al-Munakkir annahu bainahu wa dhata laila, suatu malam qa'iman yusalli, dia sedang salat, fabaka fakathura buka'uhu hatta fazi'a lahu ahluhu wa sa'al, sehingga keluarganya yang ada di dalam rumah itu kaget saking lamanya beliau dalam salatnya menangis. Sehingga mereka mengutus seseorang kepada Ibnu Hazim. Maka Ibnu Hazim pun datang melihat. Setelah dia salat, ditanya, "Ma'abkaka, wahai Muhammad bin Munakkir, apa yang membuat kamu menangis?" Qala marrat bi ayah. Kata beliau, saat saya sedang salat, saya membaca salah satu ayat Al-Quran. Lalu ditanya, ayat apa yang kamu baca? Surah Az-Zumar ayat 47. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka nanti akan Allah tampakkan kepada mereka semua yang mereka lakukan yang mereka tidak mengira sebelumnya, bahwa itu akan ditampakkan, akan dilihatkan. Jadi nanti dilihatkan, sehingga kata beliau, saya menangis, malu saya nanti ketika saya dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amal saya, malu saya, sehingga saya tidak bisa menahan tangis.
Sehingga kata beliau, saya tidak bisa menahan tangis. Diriwayatkan dari Al-Qasim Ibn Mu'in, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu nama aslinya An-Nu'man bin Thabit. Beliau dinamai Abu Hanifah. Hanifah itu adalah kertas, dan kalau dulu itu lain kertas apa tuh, bahari itu bawa pulpen lawan lauhah apa itu, kayak kayu gitu, kayak apa. Jadi setiap waktu beliau kecil, setiap kemanapun beliau tidak lepas dari, kalau kita sekarang bawa pulpen dan buku catatan. Itu mana Hanifah. Sehingga beliau digelari Abu Hanifah. Kemana-mana itu waktu kecil bawa catatan terus, bawa buku catatan terus. Nama beliau kan An-Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah pada suatu malam sedang sholat malam, dan beliau dalam sholatnya menangis karena waktu itu beliau membaca surah Al-Qamar. Beliau melewati ayat ke-46 yang bunyinya balisa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Akan dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat. Sehingga beliau mengingatkan itu, seolah-olah terbayang bagaimana di hadapan Allah, dan beliau ulang-ulang kalimat itu sampai beliau menangis. Sampai menangis. Jadi kita kalau baca Quran, Bapak Ibu, ada ayat yang sangat menyentuh hati kita. Kita disuruh mengulang-ulang ayat. Ada makna ayat kadang-kadang yang sangat menyentuh hati kita. Itu kita disuruh mengulang-ulang sehingga hati kita lembut dan akan meneteskan air mata. Banyak para salafus saleh itu. Di sini Allah ambil sampai sekitar 20 contoh para salaf saleh. Kalau beliau membaca Al-Quran, beliau itu menangis. Coba kita lihat ke arah kita. Kita introspeksi kepada diri kita. Pernahkah kita merasakan? Kalau belum pernah, apa yang salah dalam hati kita? Apakah hati kita memang masih keras? Apakah ada hal-hal lain yang berkaitan dengan itu? Harus introspeksi. Sehingga kata Abu Asim, saya melihat Hisham bin Hassan dan disebutkan hadis Nabi yang berkaitan dengan neraka dan surga. Fabakat hatta salat dumu'uhu, menangis sehingga bercucuran air matanya. Jadi bukan menangis sekadar menangis, tapi air matanya deras ketika dibacakan hadis yang berkaitan dengan surga dan neraka. Jadi sahabat tadi ketika membaca ayat ini, wa in minkum illa wariduha, beliau menangis. Wa idza tutla alaihi ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa idza tutla, ini kemudian diceritakan ayat yang seterusnya ini menjelaskan tadi kan, kecuali orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Orang kalimat zulum itu kita tahu semua bahwa wad'u syai'i fi ghairi makan. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ada lagi makna zalim itu adalah kelewat batas, itu zalim juga. Ada lagi makna zalim itu adalah cenderung untuk melaksanakan atau melakukan keburukan, itu termasuk
zalim juga. Dan zalim ini bermacam-macam. Al-Quran menjelaskan ada 289 kali di dalam Al-Quran disebutkan kalimat zulm. Kalimat zulm. Zalim itu ada 3 macam. Ada zalim kepada Allah, itu yang paling besar. Ada zalim kepada diri sendiri, dan ada zalim kepada makhluk Allah. Kalau zalim kepada Allah itu kan paling besarnya adalah asyirku. Inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang luar biasa. Ada namanya zulmun nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Setiap kita ini hampir semuanya menzalimi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Sangat banyak tentang kezaliman manusia terhadap diri sendiri. Dan zalim itu hukumnya haram, makanya kita disuruh banyak bertaubat. Kalau yang pertama tadi adalah zalim aqadi. Zalim zulman kabira, zulman azimah, itu zalim dari sisi akidah, yaitu kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Itu namanya Abdul Aqadi, zalim dari sisi akidah, dari sisi akidah. Di dalam ayat lain, wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin, kata Allah. Dan siapa yang berkata di antara mereka bahwa aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka yang demikian itu, kata Allah, akan kami balas dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seperti itulah, kata Allah, kami akan membalas kepada orang-orang yang zalim. Seperti zalimnya Fir'aun. Itu zalimnya Fir'aun itu kan zulman azimah, karena dia mengaku Tuhan. Yalah. Nah, itu namanya syirik. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan kezaliman. Yang kedua ada namanya az-zulmul ijtima'i, kezaliman dalam pergaulan sosial. Nah, ini banyak ini, luas ini ruang lingkupnya. Ada ulama membagi ada 4. Yang pertama adalah zulmun fid dima, zalim yang berkaitan dengan darah. Seseorang membunuh orang lain tanpa sebab. Kemudian yang paling banyak kata ulama, wa zulmun fil amwal, menzalimi orang lain dari sisi ekonomi, duit. Yang ketiga adalah wa zulmun fil a'rad, menzalimi orang lain dari sisi kehormatannya. Wa zulmun tabaqiyun, yang keempat adalah menzalimi orang lain, memilah-milah orang. Oh, ini golongan A, ini golongan B, ini golongan C. Padahal manusia itu diciptakan sama, tidak ada yang membedakan kecuali hanya ketakwaan kepada Allah. Nah, zulmun mal amwal banyak terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan hadiratan, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan cara jual beli yang sama-sama suka. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah. Nah, ini zulmu an-nafs. Jangan kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahimah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, udwanan wa zulman, itu dikatakan oleh Allah, dia itu termasuk orang yang
zalim. Itu dan sekarang sudah seperti itu banyak orang mencari duit, mencari harta itu tidak memerlukan lagi apa yang dikatakan boleh atau tidak, yang penting dapat. Banyak tak? Kalau zulmul a'rad, zalim dari sisi zalim dari sisi kehormatan, seperti memperkosa, itu zalim. Atau mengolok-olok, itu menzalimi orang lain juga. Atau ghibah, sama itu. La yuhibbullahu bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samian 'alima. Yaitu kezaliman. Dan yang sekarang itu ada adzulmus siyasi. Menzalimi orang lain karena politik. Kata ulama, yu'addu adzulmus siyasi min aktsari anwa'idul syuyu'an fi waqtinal hadir. Menzalimi orang lain karena politik itu sekarang banyak terjadi. Dan itu menyebabkan kehancuran sebuah negara. Seperti yang terjadi pada Fir'aun yang menzalimi Bani Israil. Dan pakana bi masabati tambihin mutakarririn mustamirin liwulatil amr, kata beliau. Dan kezaliman politik ini selalu terjadi, kata beliau. Selalu terjadi. Wali ashabil jahi was sultan. Dan yang menzalimi itu biasanya orang yang punya pangkat dan kekuasaan. Kenapa? Untuk melenggangkan kekuasaannya. Seperti yang terjadi dalam cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u. Fir'aun berkata, wahai rakyat, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'auqid li ya Hamanu 'alati alayya tin faj'al li sarhan la'alli aqtalu ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu minal kadhibin. Musa yang benar dikatakannya bohong oleh Firaun. Musa yang benar dikatakan oleh Firaun bohong. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi. Dan dia berkuasa dengan sombongnya, kata Allah, dengan tidak yang semestinya. Dan dia lupa wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. Dia lupa bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Lupa dengan mati. Yang penting tujuannya tercapai. Apa yang terjadi? Setiap kezaliman itu pasti hancur. Maka Allah katakan fa akhadnahu wa junudahu. Maka kami hancurkan dia dan orang-orang yang mendukungnya. Dengan cara apa? Fanabadnahum fil yammi. Kami tenggelamkan mereka di lautan. Jadi cara Allah membasmi kezaliman itu dengan berbagai macam cara. Kita jangan sampai putus asa untuk ikut memerangi kezaliman. 20 tahun sudah berjuangnya supaya kezaliman tetap zalim, ya tetap. Karena yang akan menentukan menghancurkan mereka itu bukan kita. Yang akan menghancurkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti coba pian bayangkan Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan tentaranya, semuanya yang menurut akal manusia saat itu tidak mungkin dikalahkan dan dihancurkan. Berhadapan dengan seorang Musa alaihissalam yang hanya punya tongkat, ya kan? Tapi dengan keyakinan Musa alaihissalam
Keyakinan yang luar biasa. Sehingga di saat sudah terjepit di hadapan beliau lautan, di belakang beliau tentara Firaun, beliau tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu akan ada. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa sudah nyerah aja sudah kita. Di depan kita lautan Firaun sudah dekat, nyerah. Tapi Nabi Musa kata, kalla, tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin, besertaku Tuhanku yang akan menunjukkan jalan keluarnya. Jadi kezaliman di muka bumi pasti ada, dan kita disuruh untuk berjuang melawannya. Tentang hasilnya itu Allah yang menentukan. Sehingga Allah katakan, "Fandur kaifa kana aqibatul zalimin." Itu dalam surah Al-Qasas. Coba perhatikan bagaimana akhir daripada orang-orang yang zalim. Itu hanya sebagai contoh kekuatan Firaun yang begitu luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, harta yang melimpah, semuanya hancur, semuanya tidak ada apa-apanya. Sehingga kata beliau di sini, sudah tidak menjadi rahasia lagi dalam politik, para penguasa itu selalu menekan rakyatnya untuk mencapai tujuan mereka. Walaupun bi'urdil haid kullal qiyamil akhlaqiyah, walaupun dia melanggar norma-norma etika dalam kehidupan, itu sudah menjadi mereka, kebiasaan mereka. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghancurkan mereka. Cuman kapan kita disuruh untuk melawannya, tapi kita tidak diminta untuk keberhasilannya. Allah yang menentukan sebuah keberhasilan. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, sampai ya. Oke, naik pelan atau sampai. Jadi ayat ini sebenarnya sangat relevan. Di setiap saat ayat-ayat Al-Quran sangat relevan dari semua keadaan dan kondisi. Jadi ayat kesimpulannya mengingatkan kita bahwa tidak ada dari kita, baik pun orang biasa, pejabat tinggi sampai dimanapun, orang alim sampai apapun ilmunya, kecuali illa wariduha, kecuali dia, kalau pendapat pertama dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi tidak merasakan siksanya neraka. Bahkan di sana diperlihatkan tempatnya di dalam neraka kalau dia tidak beriman. Pendapat yang kedua, illa wariduha, kecuali dia melewatinya. Ada yang lewat sampai, ada yang lewat jatuh di tengah jalan. Yang ketiga pendapatnya, kecuali dia dekat dengan neraka. Kecuali dia dekat dengan neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ayat ini menyadarkan kita, mengingatkan kita, setiap kita ingin melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, kita akan ingat kita suatu saat akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melewati sebuah jembatan yang mana yang bisa menyelamatkan kita di situ adalah amal saleh kita. Amal saleh kita. Semoga dalam kehidupan ini kita selalu bisa berbuat kebaikan. Dan kalau kita tergelincir melakukan kesalahan, mari kita cepat untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang paling baik, orang-orang yang salah yang paling baik adalah orang-orang yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.